warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ta'na ni'matan wal hiyadatan hatta nastati'a an nujufi hadza makanil mubarak. Summa wa nusalli nal karim sayyidina Muhammadin alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ilan nur aw siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Selawat besertakan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Bapak Revolusi Alam, yakninya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rini Salpiani dan rekan-rekan saya Teguh Maulana Ihsan dan Depriani. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam, yakni Bapak Dr. Asmuri MAG. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, perlu diketahui ada 7 poin penting yang akan kami bahas. Poin yang pertama, pengertian pendidik. Poin yang kedua, tugas dan peran pendidik. Poin yang ketiga, keutamaan mengajar. Poin yang keempat, jenis-jenis pendidik. Poin yang kelima, syarat-syarat pendidik. Poin yang keenam, sifat-sifat pendidik. Poin yang terakhir yang ketujuh, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk materi yang pertama, pengertian pendidik. Jadi teman-teman, dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, mu'alim, mu'addib, mudarris, dan mursyid. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Sedangkan teori barat, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan siswa mereka. Dalam Islam, hal ini juga berlaku dan pendidik harus melakukan upaya mengembangkan seluruh potensi siswa. Potensi tersebut menciptakan rasa atau efektif, cipta atau kognitif, dan karsa atau psikomotoriknya. Artinya, tidak hanya fokus pada kemampuan akademis saja, tetapi juga memperhatikan seluruh aspek emosional dan fisik dari siswanya. Sebagai contoh, seorang guru dapat membantu muridnya untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim di kelas. Hal ini dapat membantu mengembangkan potensi afektif mereka serta meningkatkan hubungan antara satu sama lain. Sedangkan pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Sebagai contoh, ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus siap membantu tanpa pamrih. Karena itu merupakan salah satu penting dalam agama Islam, yaitu kasih sayang sesama manusia. Sedangkan pendidik dalam pendidikan Islam adalah individu yang memiliki peran sentral dalam membimbing, mengajar, dan membentuk peserta didik sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebagai contohnya, seorang guru agama di sekolah-sekolah Islam adalah contoh dari seorang pendidik dalam pendidikan Islam. Tugas mereka bukan hanya memberikan pelajaran tentang agama, tetapi juga membantu siswa memahami konsep-konsep dasar seperti kebaikan, kesederhanaan, dan toleransi. Pendidik dalam pendidikan Islam sangat penting karena mereka dapat membantu siswa menjadi orang yang baik secara moral dan spiritual. Dengan bimbingannya,
Peserta didik dapat belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, serta menjalani kehidupan yang penuh kasih sayang dan kedermawaan kepada sesama manusia. Jadi teman-teman, kita lanjut materi yang kedua, yaitu tugas dan peran pendidik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tugas dan kewajiban pendidik sebagai berikut. Yang pertama, sayang kepada murid, sebagaimana sayangnya kepada anaknya sendiri, dan berusaha memberikan pelajaran yang dapat membebaskannya dari api neraka. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah lebih mulia daripada tugas kedua orang tua. Yang kedua, mengikuti akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, seorang pendidik tidak boleh mengharapkan gaji, upah, atau ucapan terima kasih. Ia mengajar harus dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membimbing murid secara penuh, baik secara belajar maupun dalam menentukan urutan pelajaran. Ia harus memulai pelajaran dari yang mudah dan berangsur meningkat kepada yang sukar. Yang keempat, menasihati murid agar senantiasa berakhlak baik. Ia harus memulai dari nasihat itu dari hanya sekedar sindiran serta dengan penuh kasih sayang, tidak dengan cara terang-terangan, apalagi dengan kasar dan mengejeknya yang malah akan membuat murid menjadi kebal atau keras kepala, sehingga nasihat itu akan menjadi seumpama air dalam keranjang menetes ke dalam pasir. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Asmuri, jika kamu ingin menjadi seorang pendidik, maka didiklah mereka dengan menggunakan hati. Dari hati ke hati, biarlah hati yang berbicara. Ketika kalian mengajar dengan hati, siswa tahu, siswa akan merasakan. Siswa tidak bisa dikekerasin. Jangankan peserta didik seorang manusia, seekor singa saja bisa patuh, bisa luluh, bisa merasakan siapa yang tulus dan sayang menyayanginya. Maka tidak ada kata tidak bisa. Sembandel-bandelnya siswa, sebenarnya pasti bisa itu. Tergantung bagaimana guru menyentuh hatinya. Yang tadinya bandel-bandel, insya Allah itu luluh. Tapi tidak bisa dikekerasin, nanti patah. Nanti kamu akan bisa dihajar nanti jadi guru. Kalau kita mampu menyentuh hati mereka, nggak akan kemana-mana lagi. Mereka tidak akan bandel. Yang kelima, menghindarkan diri dari sikap merendahkan ilmu-ilmu lain di hadapan anak. Misalnya, pendidik bahasa mengatakan ilmu fikih itu tidak penting. Pendidik fikih mengatakan pula ilmu tafsir tidak perlu dan sebagainya. Dan yang keenam, menjaga agar materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat kematangan dan daya tangkap muridnya. Ia tidak boleh memberikan pelajaran yang belum terjangkau oleh potensi intelijensi anak didiknya. Yang ketujuh, memilihkan mata pelajaran yang sesuai untuk anak-anak yang kurang pandai. Ia tidak boleh menyebut-nyebut bahwa di belakang dari ilmu yang sedang diajarkannya masih banyak rahasia yang hanya ia sendiri mengetahuinya. Kadang-kadang pendidik dengan sikap menyembunyikan semacam itu ingin memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, sehingga orang banyak harus berpendidik kepadanya. Yang kedelapan, mengamalkan ilmunya serta perkataannya tidak boleh berlawanan dengan realitas zahir perbuatannya. Sebab jika demikian halnya, maka murid-murid tidak akan hormat kepadanya. Adapun 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, kompetensi personal religius, yaitu memiliki kepribadian berdasarkan Islam. Di dalam dirinya melekat nilai-nilai yang dapat ditransinteralisasikan kepada peserta didik seperti kejujuran, keadilan, kedisiplinan, demokratisan, dan lain-lain.
Contohnya seperti seorang guru atau pendidik. Kompetensi ini akan menjadi contoh bagi siswa dalam hal menjalankan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-harinya. Jika guru tersebut selalu jujur dan adil dalam memberikan penilaian kepada siswanya, maka mereka akan meniru perilaku positif itu. Oleh karena itu, penting bagi para pendidik untuk mengembangkan potensi personal religius agar dapat membimbing peserta didik secara efektif dan memberikan pengaruh positif kepada mereka. Yang kedua, kompetensi sosial religius, yaitu memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial yang selaras dengan ajaran Islam. Sikap gotong royong, suka menolong, egalitarian, toleransi, dan sebagainya merupakan sikap yang harus dimiliki pendidik yang direalisasikan dalam proses pendidikan. Contohnya, jika ada siswa yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan dalam hal akademis atau non-akademis seperti kesehatan mental mereka, maka pendidik harus bersedia membantu dan memberikan dukungan kepada siswa tersebut. Hal ini juga berlaku pada lingkungan di sekolah maupun di luar sekolah, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sendiri, nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong dan menjaga persamaan hak sangat ditekankan sehingga menjadi penting bagi pendidik untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada para siswanya guna menciptakan masyarakat yang lebih baik secara moral dan etika. Yang ketiga, potensi profesional religius, yaitu memiliki sejumlah kemampuan teknis yang berkaitan dengan tugas dan profesinya sebagai guru yang didasarkan atas ajaran Islam. Contohnya, seorang guru matematika harus menguasai konsep-konsep matematika dengan baik dan juga memahami bagaimana penggunaannya dalam konteks kehidupan beragama. Dengan demikian, kompetensi profesional religius ini sangat penting bagi para pendidik agar dapat memberikan pembelajaran yang holistik sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Contoh dari kompetensi ini bisa berupa kemampuan untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran agama secara efektif atau memberikan nasihat-nasihat moral kepada siswa-siswa agar mereka dapat menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu keutamaan mengajar, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Depriani. Baik, kita masuk yang selanjutnya yang C, yaitu keutamaan mengajar. Pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, posisi guru mendapatkan tempat terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, terbebas dari kutukan Allah. Sehubungan dengan ini terdapat hadis yang mana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, di mana ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia dan segala isinya terkutuk kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang terlibat dengannya, orang yang tahu atau guru atau orang yang belajar. Yang ketiga, didoakan oleh penduduk bumi.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Umamah Al-Bahili berkata, diceritakan kepada Rasulullah SAW, 2 orang laki-laki dan 1 abid atau orang yang banyak beribadah, dan yang satu lagi yang alim, yaitu orang yang banyak ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kelebihan seorang alim daripada orang yang beribadah adalah bagaikan kelebihanku daripada seorang kamu yang paling rendah. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut dan berada dalam sarangnya, serta ikan berselawat atau memohon rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia atau pendidik atau guru. Yang keempat, mendapat pahala keutamaan ini mendapat pahala berkelanjutan. Sehubungan dengan keutamaan ini ditemukan hadis yang artinya sebagai berikut, yaitu Abu Hurairah meriwayatkan kepada Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila manusia telah meninggalkan dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi keutamaan ini diberikan kepada guru karena ia sudah memberikan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Al-Ghazali mengemukakan bahwa Hasan al-Basri berkata, kalau sekiranya orang-orang berilmu tidak ada, niscaya manusia akan bodoh seperti hewan, karena hanya dengan mengajar para ulama dapat menaikkan orang banyak dari tingkat kehewanan ke tingkat kemanusiaan. Selain dengan mengajar, seorang alim atau guru juga dapat menyebarluaskan ilmu kepada orang lain melalui aktivitas karang-mengarang atau mengajar. Yang selanjutnya yang D, yaitu jenis-jenis pendidik. Menurut Profesor Dr. Muhammad Adhian Al-Abrashi, pendidik itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu pendidik kutab, kedua pendidik umum, 3 pendidik khusus. Yang dimaksud dengan pendidik kutab ialah pendidik yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di kutab. Sebagian di antara mereka yang berpengetahuan sekadar pandai membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Sebagian di antara mereka mengajar untuk kepentingan duniawi atau mencari kehidupan saja, sehingga kurang mendapat kehormatan dari masyarakat. Namun tidak kurang mereka berilmu pengetahuan yang luas dan mengajar secara ikhlas sehingga mendapat kehormatan dan penghargaan yang mulia di antara mereka, seperti Al-Hajjaj, Al-Kumaid, Al-Khatib, dan lain sebagainya. Pendidikan umum ialah pendidik yang umumnya ia mengajar di lembaga-lembaga pendidikan dan pengelola atau melaksanakan pendidikan Islam secara formal, seperti madrasah-madrasah, pondok pesantren, pendidikan di masjid, surau-surau, ataupun pendidikan informal seperti keluarga. Pendidik khusus atau seringkali disebut mu'addib, yaitu pendidik yang memberikan pelajaran khusus kepada seorang anak atau lebih. Misalnya pemimpin negara atau khalifah, seperti pendidik yang dilaksanakan di rumah-rumah tertentu atau di istana dan lain sebagainya. Di kalangan tasawuf, guru atau pembimbing bagi pengikut ajaran tasawuf seringkali diistilahkan dengan syekh, yang berarti seorang pemimpin kelompok kerohanian. Dengan kata lain, seorang syekh adalah orang yang telah mencapai derajat yang sempurna. Dalam istilah tasawuf disebut maqam rijatul qamal. Seringkali juga istilah syekh ini dipakai untuk menyebut seseorang yang sangat luas ilmunya, baik ilmu duniawi maupun ilmu
ukhrawi atau akhirat, serta ia berkhidmat atau mendarma baktikan ilmu yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia. Di antara ulama dan cendekiawan Muslim yang mendapat lagam atau laqab atau gelar Syekh ini ialah Ibnu Khaldun, Muhammad Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Dalam lembaga-lembaga Islam di Indonesia, pendidik seringkali disebut ustadz atau kiai. Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru atau guru besar. Sebutan ini dipakai di kalangan lembaga pendidikan Islam formal yang pendidikan dan pengajarnya diselenggarakan dengan sistem madrasah, seperti madrasah-madrasah diniyah dan lain sebagainya. Ustadz berarti guru besar, hanya dipakai di kalangan perguruan tinggi atau universitas. Baiklah, saya akan menjelaskan yakni syarat-syarat untuk menjadi pendidik. Menurut Haji Mubangit, syarat untuk menjadi pendidik atau guru yaitu yang pertama, dia harus beragama. Yang kedua, mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama. Dan yang ketiga, dia tidak kalah dengan guru-guru sekolah umum lainnya dalam membentuk warga negara yang demokratif dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air. Yang keempat, dia harus memiliki perasaan panggilan murni. Al-Qoli-Qosandi, seorang pendidik Islam pada zaman Khalifah Fatimah di Mesir, menetapkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi guru ialah syarat fisik, yakni satu, bentuk badannya bagus. Yang kedua, manis muka atau berseri-seri. Yang ketiga, lebar dahinya. Dan yang terakhir, dahinya tidak tertutup oleh rambutnya. Dalam kurung bermuka bersih. Syarat-syarat psikis. Yakni pertama, berakal sehat, hatinya beradab, tujuan tajam pemahamannya, adil, bersifat perwira, kesatria, luas dada, bila berbicara lebih dahulu terbayang dalam hatinya. Dapat memilih perkataan yang mulia dan baik. Perkataannya jelas, mudah dipahami, dan berhubungan satu sama lain. Yang terakhir yakni menjauhi segala sesuatu yang membawa kepada perkataan yang tidak jelas. Lalu saya akan menjelaskan sifat-sifat pendidik. Menurut Profesor Dr. Muhammad Arbiyah Al-Abrasi, seorang pendidik Islam harus memiliki sifat-sifat tertentu agar ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun sifat-sifat itu ialah yang pertama yakni memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah semata. Yang kedua, seorang guru harus jauh dari dosa besar, sifat ria, mencari nama, dengki, permusuhan, perselisihan, dan lain-lain yang tercela, sifat yang tercela. Dan C, ikhlas dalam pekerjaan, keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya di dalam tugas dan sukses murid-muridnya. Yang Jadi, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Yang E, seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya terhadap anak-anaknya sendiri. Yang F, berikutnya, seorang guru harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat, kebiasaan, rasa, dan pemikiran murid-muridnya agar ia tidak keliru dalam mendidik murid-muridnya. Dan yang G, terakhir, seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya serta memperdalam pengetahuannya, sehingga mata pelajaran yang diajarkannya tidak akan bersifat dangkal. Pendapat Imam Al-Ghazali menasihati kepada para pendidik Islam agar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yakni seorang guru harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid-muridnya dan memperlakukan mereka seperti perlakuan mereka terhadap anaknya sendiri. Tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. Yang ketiga, hendaklah guru menasihatkan kepada para siswanya
supaya tidak agak sibuk dengan ilmu yang abstrak dan yang gaib-gaib. Sebelum selesai pelajaran atau pengertiannya dalam ilmu yang jelas, konkret dan ilmu pokok-pokok, terangkanlah bahwa niat belajar itu supaya mendekatkan diri kepada Allah. Yang ke-D, mencegah murid dari suatu akhlak yang tidak baik dengan jelas, dengan jalan sendirian. Berikutnya, memperhatikan tingkat akal pikiran anak-anak dan berbicara dengan mereka menurut kadar akalnya dan jangan menyampaikan sesuatu yang melebihi tingkat daya tangkap para siswanya. Berikutnya, jangan menimbulkan rasa benci pada diri murid mengenai cabang alam ilmu yang lain. Yang berikutnya, seyogianya kepada murid yang masih di bawah umur. Dan yang terakhir yakni, seorang guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlainan kata dengan perbuatannya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Yakni, dalam pendidikan Islam, pendidik memiliki arti dan peran penting. Hal ini disebabkan ia memiliki tanggung jawab untuk dan menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai, menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik. Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka melebihi orang-orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan bukan pendidik. Bahkan orang-orang yang berilmu pengetahuan yang mengajar ilmunya kepada mereka yang membutuhkan disukai oleh Allah. Didoakan oleh penghuni langit, penghuni bumi seperti semut dan ikan dalam laut, agar ia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan Rasulullah. Kebahagiaan. Demikianlah keberuntungan yang dimiliki oleh seorang berilmu pengetahuan yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Sehubungan dengan itu, maka Islam mengimbau pada orang berilmu untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Bagi mereka yang tidak mau menanggapi imbauan tersebut, bahkan menyembunyikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka diancam dengan kekalan api neraka. Agar pendidik berhasil melaksanakan tugasnya, Al-Ghazali menyarankan pendidik memiliki adab yang baik. Hal ini disebabkan anak didik itu akan selalu melihat kepadanya sebagai contoh yang harus selalu diikutinya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah guru diguguh dan ditiru. Jadi, dari kata guru saja kita seharusnya sudah paham betul makna guru adalah diguguh dan ditiru. Di mana dalam perspektif Islam, guru merupakan suri tauladan yang baik bagi murid-muridnya, contoh yang baik bagi murid-muridnya. Bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana perilaku kita itu dicontoh betul oleh murid-murid kita. Baiklah teman-teman, sekian dari video presentasi dari kelompok 6. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.